Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Royani, NPM 02191108. Saya akan memaparkan etika administrasi publik dengan dosen pembimbing Ibu Ivana MSI. Ada beberapa definisi etika, moral, norma, nilai. Etika dalam bahasa Yunani artinya kebiasaan. Moral dari bahasa Latin artinya cara hidup. Norma dalam bahasa Inggris adalah berarti aturan atau kaidah. Nilai dalam bahasa Inggris atau value berarti konsep tentang baik dan buruk yang berkenaan dengan proses. Etika dalam bahasa Kamus Besar Indonesia yang baru mengutip dari Bertens 2000 mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Aliran pemikiran etika. 1. Teori empiris. Etika diambil pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. 2. Teori rasional. Manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran atau logika. 3. Teori intuitif. Manusia secara naluriah atau otomatis mampu memberikan hal yang baik dan buruk. 4. Teori wahyu. Konteks etika terdiri dari agama, tradisi, filsafat, hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, dan politik, dan bisa dilihat sendiri di dalam PowerPoint yang telah kami sediakan. Klasifikasi etika terdiri dari etika umum, etika khusus, etika individual, etika sosial, etika lingkungan hidup, dan dapat dilihat dari PowerPoint yang telah kami sediakan. Bapak Ibu bisa melihat mulai dari bisnis dan etika media. Pengertian etiket. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan arti kata etiket, yaitu etiket dalam bahasa Prancis, adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agama, hubungan selalu baik. Beda etika dan etiket berdasarkan K. Bertens memberikan 4 macam perbedaan etika dengan etika, yaitu 1. Etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Misal, ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan. 2. Etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, melainkan ada orang di sekitar kita. Maka etiket tidak berlaku dengan sendirinya. Misal, saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki di atas meja, maka saya akan dianggap melanggar etiket. 4. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegangan pada etiket bisa juga bersifat munafik. Misal, bisa saja orang tampil sebagai manusia berbulu ayam, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. 4. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegangan pada etiket bisa juga bersifat munafik. Misal, bisa saja orang tampil sebagai manusia berbulu ayam, dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan. 4. Hierarki etika bisa dilihat dari gambar piramida terbalik yang bisa kita lihat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dilihat dari moralitas pribadi, etika profesi, etika organisasi, etika sosial, dan bisa dilihat dari makro ke mikro atau bisa juga mikro ke makro. Moralitas pribadi, konsep baik buruk, benar salah yang telah terinternalisasi, produk dari sosialisasi nilai masa lalu,
Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa, konsisten pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu. Moralitas pribadi menjadi basis tentang dalam kehidupan sosial. Etika profesi, nilai benar salah dan baik buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional. Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesionalis yang berlaku secara universal. Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi. Etika organisasi, konsep baik buruk dan benar yang salah terkait dengan kehidupan organisasi. Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku universal. Dalam praktik penegakan kode etik organisasi dan penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi. Etika sosial, konsep benar salah dan baik buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial. Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial. Pada umumnya etika sosial tidak tertulis. Etika sosial menjadi basis tertib sosial. Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi sosial. Teori etika. 1. Etika deontologi. Deontologi menekankan kewajiban untuk bertindak secara wajib. Contohnya, seorang mengetahui pembunuhan diancam akan dibunuh atau dilapor polisi, atau kejujuran dan kebenaran perlu ditegakkan. Kemudian keselamatan pribadi juga harus dilindungi. 2. Etika teleologi. Mengukur baik buruk suatu tindakan dilihat dari tujuan maupun akibat dari suatu tindakan tersebut. Etika utilitarisme menetapkan 3 kriteria. 1. Manfaat. 2. Manfaat terbesar dari alternatif. 3. Manfaat terbesar atau untuk orang banyak. Aliran landasan etika setelah zaman Renaissance abad ke-15. A. Naturalisme. B. Individualisme. C. Hedonisme. D. Endaimonisme, yang berarti adalah roh. E. Utilitarisme. F. Idealisme. Keyakinan manusia terdiri atas jasmani dan rohani, meliputi idealisme rasionalistik. B. Idealisme estetik. C. Idealisme etik sesuai ukuran-ukuran moral. Etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Pentingnya etika bisnis. Etika bisnis itu sangat penting. Etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. 2 kelompok stakeholder, 1 kelompok dalam perusahaan, 2 kelompok di luar perusahaan. Selain etika dan perilaku yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika berupa hukum, kebijakan, dan prosedur organisasi. 3. Moral serta mental individual. Prinsip etika dan perilaku. 1. Kejujuran. 2. Memegang prinsip. 3. Memelihara janji. 4. Kesetiaan. 5. Kewajaran. 6. Suka membantu. 7. Hormat kepada orang lain. 8. Warga negara Indonesia. 9. Mengejar keunggulan. 10. Dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Semoga PowerPoint yang saya
presentasikan berguna bagi semua teman-teman dan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.